Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Anjani Harahap, NPM 20082660208, angkatan 2020 pada blok Neuroscience and Locomotor System. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya terkait mind map yang berjudul klasifikasi persendian. Nah, klasifikasi persendian ini dibedakan berdasarkan dua hal, yaitu berdasarkan gerakan juga berdasarkan struktur penyusunnya. Berdasarkan gerakan, dibedakan lagi menjadi tiga, yaitu ada sinartosis, ampiartosis, dan diartosis. Untuk sendi sinartosis merupakan suatu persendian yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Hal ini dibagi lagi menjadi tiga, ada sindesmosis, sinkondrosis, dan sinostosis. Nah, untuk sindesmosis ini, beberapa contohnya itu ada skindelisis, sutura, gomposis, sindesmosis fibrosa, dan sindesmosis elastika, di mana kita bisa melihat salah satu contohnya itu sutura yang berada di tengkorak kepala. Lalu ada sikondrosis, ini merupakan persendian yang temporer dengan jaringan penghubungnya adalah tulang rawan. Lalu ada sinostosis, ini adalah persendian di mana jaringan penghubungnya itu merupakan tulang yang bersendian sudah menulang saat dewasa. Lalu ada sendi ampiartosis. Ini merupakan persendian yang dapat sedikit bergerak. Berbeda dengan sinartosis, ampiartosis bisa bergerak namun tidak bebas. Salah satu contohnya itu ada simfisis pubis, lalu ada diskus intervertebralis. Lalu ada sendi diartosis. Nah, untuk sendi diartosis ini merupakan persendian yang dapat bergerak secara bebas. eh, Dibagi menjadi gerakan menggeser fasies articularis atau gerakan meluncur. Contohnya itu ada sendi interkarpal dan sendi intertarsalia. Lalu ada angular dengan gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, dan abduksi. Lalu ada gerakan sirkumduksi, ini merupakan gerakan gabungan antara fleksi, ekstensi, abduksi, dan abduksi yang bergerak secara simultan. Lalu ada rotasi, ini bergerak di sekitar aksis sentral tanpa bergerak dari aksisnya. Salah satu contoh rotasi itu adalah humerus pada skapula. Lalu berdasarkan struktur penyusunnya, eh, sendi ini dibagi menjadi tiga, ada sendi fibrosa, sendi kartilago, dan sendi sinovial. Sendi fibrosa terdiri dari permukaan artikulasi pada tulang yang terdapat jaringan serat fibrosa. Contohnya itu ada pada sutura pada kranium. Lalu untuk sendi kartilaginosa itu pada permukaan artikulasinya itu terdapat selempeng jaringan kartilago hialin. Itu contohnya adalah simfisis pubis. Sedangkan untuk sendi sinovial, strukturnya itu terdiri dari empat hal, ada kapsul articularis, kafum sinovial, cairan sinovial, dan bursa sinovial. Untuk kapsul articularis itu dia terdapat dua lapisan, ada kapsula fibrosa dan membran sinovial. Lalu untuk kafum sinovial, yaitu merupakan berisi cairan sendi atau kita kenal bisa disebut dengan sinovial fluid. Sedang untuk cairan sinovial itu memiliki ciri-ciri seperti kental, jernih, warnanya kekuningan, disekresi oleh membran sinovial, dan mengandung asam hyaluronik dan cairan interstisial. Lalu untuk yang terakhir ada bursa sinovial, ini memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya gesekan antara struktur-struktur sekitar tulang maupun sendi. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ini referensi yang saya gunakan. Saya menggunakan Sobota edisi 23 dan edisi 16. Lalu ada juga buku dari eh, Umar, di mana itu anatomi tubuh manusia. Lalu juga eh, ada juga buku ajar anatomi fisiologi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.